Mulai dari Bagaimana Mbak Aja? Saya Maki. mulai membaik, belum Alhamdulillah. Jangan Cepat bahas. sembuh. Amin. Tadi siang di waktu presentasi. Oh, jaringannya nih Bu Ari. Ya, mulai Maki. Mana ini Pak? Oke, mulai. Ya, jangan mulai rekornya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita memenuhi salah satu tugas kita dari Bapak, di mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Zoom Meeting ini, beserta dengan kekurangan maupun kelebihannya. Di aplikasi Zoom Meeting ini banyak digunakan untuk kalangan sekarang, di mana pada pandemi COVID-19 ini aplikasi ini digunakan. Terlepas itu, ada beberapa faktor yang dianggap tidak efektif. Soalnya aplikasi Zoom Meeting ini menurut beberapa kalangan, Zoom Meeting menurut beberapa kalangan faktornya itu terkala karena sebab jaringan. Dan adapun penerapan aplikasi Zoom Meeting ini untuk pembelajaran, penerapan aplikasi Zoom Meeting ini dalam pembelajaran secara umumnya belum diterapkan secara baik. Ada beberapa variabel yang dapat memperkuat pertanyaan ini, misalnya seperti penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Faktor-faktor yang menyebabkannya aplikasi Zoom Meeting ini juga dalam pembelajaran dinilai tidak efektif dan jaringan yang sering kurang baik, sehingga berpengaruh pada proses pembelajaran langsung. Kemudian yang kedua, penggunaan aplikasi Zoom Meeting ini dalam pembelajaran dianggap sangat membebani mahasiswa. Karena kenapa? Soal kuota pulsa datanya sangat terlalu banyak pemakaiannya. Kemudian kelebihannya aplikasi Zoom Meeting ini
bisa diakses dimanapun berada. Dan yang kedua, Zoom meeting ini juga memudahkan kita untuk saling bertatap muka begitu dalam dunia pembelajaran. Next. Yang jurnal kedua. Luar ini biar memakan waktu. Enggak. Ke ini jurnalnya. Nilai ya. Ada Mika? Belum. Jaringan tak kayaknya tidak stabil. Deh. Ada Mika? Ada. Beritanya Oke. ada, Pak. Oh, baru muncul ini Pak, Muhammad. Ya mungkin jaringan ini kurang stabil ini. Salah satu kekurangan Zoom. Iya, itulah. Kembali lagi ke jurnal kedua tentang aplikasi source code library ini di Indonesia telah mendorong pergerakan dan perubahan perilaku kehidupan masyarakat dalam organisasi maupun perekonomian. Dilihat dari salah satu komponen utamanya, ada namanya software. Sebenarnya sudah tersedia solusi alternatif yang menjanjikan bagi usaha implementasi teknologi dengan menggunakan open source language yang di dalam perkembangannya telah mempengaruhi banyak perubahan dalam perilaku para praktis dan tenaga teknologi di dunia. Pemanfaatan teknologi ini dalam pengembangan perangkat lunak memberikan kesempatan untuk membangun aplikasi dan mengetahui efektivitasnya dalam proses pembelajaran pengembangan perangkat lunak ini. Dan di dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan dan digunakan untuk peneliti dalam wawancara, mengambil sumber datanya itu dari wawancara. Kemudian kelebihan daripada teknologi ini, kelebihannya memiliki kelebihan di mana bisa memudahkan pembelajar untuk mengetahui tentang kode-kode yang ada di dalam perangkat itu, dan kemudian kekurangannya ataupun keterbatasannya dalam pengaksesan perangkat lunak ini
kode library salah satunya adalah keterbatasan koneksi. Jadi lagi-lagi ada keterbatasan koneksi. Dan kemudian untuk mengatasi keterbatasan koneksi tersebut, ada basis data lokal yang dapat dimanfaatkan untuk menyimpan data di dalam kode library online. Dalam perangkat penyimpanan lokalnya itu ada beberapa penyimpanan data yang mesti disimpan di dalam kode library, sehingga bisa juga digunakan dalam offline, bukan cuma online, tetapi bisa juga offline. Harus menyimpan datanya. Next, lanjut saja di bagian ketiga. Kita kembali lagi ke jurnal yang ketiga. Tentang pembelajaran online dalam seni ukir kayu. Seni ukir kayu. Guru sebagai perantara dalam menyampaikan pengajaran kepada siswa. Sebagaimana menerima konten pembelajaran perlu memiliki untuk apa? Untuk menerima skenario baru agar konten struktur secara tertulis itu tidak praktis. Kata lain, salah satu alat presentasi yang sesuai untuk menyampaikan silabus atau 3 dimensi, kemampuan memahami 3 dimensi membantu siswa untuk memvisualisasikan objek secara realistis dan meningkatkan keterampilan imajiner. Itu krisis global pasca merebaknya epidemi COVID-19 meningkatkan kesiapan proses belajar mengajar itu ada namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Keterbatasan melakukan kegiatan di luar kelas bukan menjadi alasan karena guru dapat membawa siswa mengunjungi lokasi tertentu selain membuat eksplorasi. Melihat lebih dekat, mata pelajaran belajar melalui aplikasi interaktif yang dikembangkan dengan mengintegrasikan ARP ke dalam mata pembelajaran seni ukir itu sendiri. Maka alat bantu pembelajaran dapat digunakan oleh guru kepada siswa untuk pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik. Jenis augmented reality menarik perhatian untuk banyak orang untuk mengintegrasikan konten-konten dengan lingkungan dunia nyata. Konten digital ini meningkatkan pemahaman dan imajinasi seorang siswa. Augmented reality membantu memvisualisasikan gambar dalam berbentuk, termasuk animasi, grafik gerak, suara, dan tombol. Kemudian pemahaman tentang bagaimana teknologi kreatif dan inovatif ini terintegrasi dengan pendidikan dan membantu memfasilitasi proses pembelajaran.
Jadi dengan pembelajaran seni ukir ini dalam pembelajaran online, ini sangat membantu bagaimana teknologi ini berperan secara kreatif untuk mengembangkan siswa itu bagaimana supaya berpikir secara kreatif dan inovatif. Dan ini juga telah terintegrasi pendidikan dan membantu memfasilitasi proses pembelajaran. Keberadaan aplikasi seluler Artwork Carving dapat memenuhi kebutuhan teknologi modern dan informasi yang akurat, serta keterampilan yang berguna dan pemikiran kritis. Adapun kelebihan daripada aplikasi ini, aplikasi Artwork Carving ini membantu mahasiswa untuk lebih aktif dan inovatif. Dan yang kemudian kekurangan di dalam pembelajaran ini, konten dan gambarnya perlu ditingkatkan agar lebih akurat. Untuk mengatasi kegagalan ini, maka pengguna membacakannya. Jadi di dalam kekurangannya ini, gambarnya perlu ditingkatkan untuk meningkatkan bagaimana supaya seorang siswa ini juga bisa lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran ini. Next. Kemudian kita kembali kepada pembelajaran daring berbasis aplikasi online. Ini pada anak usia dini. Di dalam jurnal ini penelitiannya menerapkan penelitian kualitatif. Gunakan adalah informan penelitian. Dan di dalam ada juga beberapa kendala atau kekurangan dan kelebihan yang terdapat di dalam aplikasi pembelajaran online ini. Berdasarkan analisis dilakukan terhadap hasil penelitian dan responden terhadap pembelajaran daring berbasis Bandicam, YouTube, dan Google Classroom. Ternyata Bandicam menjadi pembelajaran daring itu secara optimal. Jadi kelebihannya itu pembelajaran daring ini yang berbasis YouTube, Google Classroom bisa menjadikan pembelajaran daring itu secara optimal, efektif, dan meningkatkan motivasi peserta didik. Dan kemudian kelemahannya daripada pembelajaran Bandicam ataupun YouTube dan Google Classroom ini, ya terkadang dalam suatu tempat itu beda-beda jaringannya. Ya, jadi terkendala daripada jaringan, kembali kepada jaringan. Tapi ini juga baik untuk membantu anak didik bagaimana supaya bisa mengoptimalkan bisa belajar IT tentang teknologi di dalamnya. Oke, next. Keberapa ini?
Itu 5. ya Pak Empat, yang tahu 5. Terakhir. lima terakhir di berapa ini? Tahu. Coba kasih naik coba. Nggak ada. Biar lama. cepat-cepat mungkin Pak, jangan sampai habis waktu. Iya. Oke. Tunggu dulu. Saya cari lagi. Coba judulnya Beb, hari ini. Pembelajaran online dengan aplikasi Zoom Meeting di kelas 5 SDN 1. Oke. Mungkin yang terakhir ini ya. Yang terakhir tentang pembelajaran online dengan aplikasi Zoom Meeting. Di dalam jurnal ini ada metode yang diterapkan, itu metode riset kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan angket yang dimodifikasi. Jadi dalam jurnal ini metode kualitatif yang diterapkan. Pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Aplikasi Zoom Meeting merupakan pembelajaran dengan menggunakan media audio visual secara online ataupun daring. Hingga dengan media audio visual secara online merupakan metode yang mengajarkan bahasa dengan memanfaatkan alat pandang, pendengar, seperti video, kartu, rekor atau program televisi, sehingga pelajaran menjadi lebih hidup dan menarik. Metode audiovisual menyajikan banyak pelajaran di dalamnya dengan menggunakan media pengajaran yang dapat memperdengarkan atau mempergambarkan tersebut, sehingga siswa itu dapat menyaksikan atau mengamati, memegang atau merangsang secara langsung. Dan aplikasi Zoom Meeting ini juga memiliki fungsi untuk komunikasi dengan menggunakan video dan audio melalui jaringan internet. Aplikasi ini sangat berguna untuk proses pembelajaran mengajar secara online, serta rapat-rapat penting perusahaan tanpa perlu kita bertatap muka secara langsung. Dan Zoom Meeting juga ini merupakan sebuah aplikasi video konferensi yang dikembangkan oleh perusahaan Amerika Serikat. Jadi aplikasi Zoom Meeting dikembangkan oleh perusahaan asal Amerika Serikat. Kemudian aplikasi Zoom ini juga tersedia dalam 4 pilihan di dalamnya. Ada namanya basic, ada gratis, ada juga pro, bisnis, dan ada juga yang namanya enterprise. Beberapa fitur yang ditawarkan oleh aplikasi Zoom Meeting ini, diantaranya yang pertama itu ada namanya video dan audio. Jadi beberapa fitur yang ada di dalam Zoom Meeting ini ada namanya HD video dan audio. Kualitas high definite dengan jumlah peserta hingga 100 orang di dalamnya bisa. Yang kemudian aplikasi Zoom Meeting ini juga di dalamnya ada namanya keamanan dengan teknologi end-to-end encryption. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan sandi untuk penggunanya. Jadi ada penggunanya di dalam di dalam aplikasi Zoom Meeting. Dan yang kemudian
di dalam aplikasi Zoom Meeting yang ketiga ada terdapat rekaman dan transkrip. Ada namanya recording. Kegiatan rapat dapat dan dapat juga dibuka kembali sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat yang terdapat di dalam aplikasi Zoom Meeting ini ada namanya berbagi layar. Fitur berbagi layar ini untuk memudahkan para peserta rapat dapat berinteraksi dengan lebih interaktif. Dan ada yang kelima, pun di dalam aplikasi ini ada namanya penjadwalan. Jadi ada penjadwalan di dalam aplikasi Zoom Meeting ini. Gunanya itu penjadwalan yang dapat diinformasi melalui mail ataupun iCal. Dan yang keenam, yang terdapat juga di dalam aplikasi Zoom Meeting ini ada namanya obrolan tim. Obrolan grup menjadi lebih mudah sehingga kita akan merasa lebih dekat dengan anggota rapat yang lainnya. Dan yang ketujuh itu ada namanya riwayat di dalam aplikasi Zoom Meeting ini. Dilengkapi dengan histori ataupun obrolan dan akan tersimpan dalam arsip sistem hingga 10 tahun. Jadi riwayatnya itu akan tersimpan hingga 10 tahun. Kemudian kelebihan daripada aplikasi ini, yang pertama itu menjadikan pembelajaran online dengan interaksi tatap muka secara langsung, hingga siswa tidak merasakan perbedaan pembelajaran di kelas jarak jauh. Aplikasi kekurangannya itu aplikasi Zoom Meeting ini juga memiliki kekurangan yang hanya bisa diakses dengan kuota yang sangat besar sehingga menjadi kendala program terhadap mahasiswa ataupun siswa. Oke, mungkin inilah yang saya bisa sampaikan dari beberapa jurnal ini, antara kelebihan maupun kekurangannya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.